Telat. Ini kiai ini tajam mulutnya. Jangan lama-lama takut lama. Kiai udah tahu nggak gua. Masih nambah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Di antara sifat orang yang masuk surga itu nanti, di dalam surga itu salah satu cirinya dhahikatum mustabsyirah, tertawa dengan wajah yang cerah. Sebagaimana kita di pondok pesantren Sabilul Muhtadin bersama para habaib, bersama para kiai, para ulama bisa tertawa bahagia, mudah-mudahan begitu pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin menyambung tali silaturahim. Malam ini saya Al-Faqir Abdul Somad amat sangat senang sekali bisa menyambung tali silaturahim dengan Bang Taufik, dengan Bang Daus, dengan Haji Komar, dengan Bang Haji Bolot. Saya mendengar bahwa Bang Haji Bolot itu, mohon maaf Bang Haji Bolot, beliau tidak bisa mendengar. Jadi tadi saya mau ngetes, pas salaman saya tanya, sehat Bang Haji? Sehat, kata dia. Loh, kok bisa? Saya ingat, saya selalu nonton beliau. Kalau saya lagi tenang, saya buka YouTube, saya tonton. Dari situ saya dengar Bang Haji ini bisa mendengar jernih pendengarannya kalau dalam dua keadaan. Yang pertama tentang uang, yang kedua kalau ada cewek cantik. Jadi saya heran kok beliau bisa dengar. Terus saya lihat ke kanan, rupanya ada Bu Airin. Nah, pertemuan kita malam ini saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Ada Bapak anggota Dewan, ada Bapak Babinsa, ada Babin Kamtipmas. Semuanya yang tak dapat disebutkan, hadirin hadirat, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. BBM 3 yang merupakan selalu saya saksikan, saya tonton dari sejak. Cuman yang saya agak bingung, dulu waktu saya kecil mereka ini saya tonton di TV sudah tua. Sekarang saya sudah tua, mereka tetap tua. Jadi mereka ini awet muda, awet tua. Mudah-mudahan abang-abang kita panjang umur, sehat badan, bersatu dalam sebuah komunitas bernama MPP, Majelis Pengajian Pelawak. Mereka kelihatannya tidak terlalu serius, tapi amalnya serius. Ada orang yang kelihatannya kerjaannya serius, tapi amalnya kurang serius. Mereka kelihatannya santai, buat orang ketawa, tapi sesungguhnya di balik itu mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas. Karena untuk membuat orang ketawa dan membuat orang menangis itu diperlukan kecerdasan tingkat tinggi. Apa amal serius mereka? Dengan adanya mereka menyalurkan sebagian dari hasil tetes peluh keringat mereka, mampu menyantuni anak pesantren, yatim, fakir, dan duafa. Kita doakan supaya umur mereka panjang, karena kalau sampai umur mereka pendek tentu bantuan ini putus, na'udzubillah. Dan yang tuli tetap tuli, karena kalau sampai dia mendengar gajinya putus. Kata Bang Haji tadi, bukan saya yang ngomong. Ada seorang laki-laki namanya Imam Hatim. Siapa namanya? Hatim. Ketika dia sedang duduk, datang seorang anak gadis perempuan mau menanyakan fatwa kepada Imam Hatim. Lalu kemudian nggak tahu, mungkin karena perempuan ini sangat sakit perut, masuk angin, akhirnya dia kentut di depan Imam Hatim. Imam Hatim tidak mau mempermalukan dia. Saat itu Imam Hatim pura-pura tidak mendengar, sampai akhirnya perempuan itu meninggal dunia. Maka disebutlah Imam Al-Hatim itu, di ujur namanya Imam Hatim Al-Asam. Asam artinya tuli, summum, bukmun, umyun. Summum tuli,
dia pura-pura tuli karena ingin menjaga harkat martabat kehormatan seorang perempuan. Karena kalau sampai dia mendengar, perempuan itu tahu bahwa dia mendengar, perempuan itu dengan tidak ada rasa bersalah dia keluar, karena tidak ada respon sama sekali dari Imam Hatim. Setelah Imam Hatim mendengar perempuan itu meninggal dunia, barulah Imam Hatim kembali normal, kembali seperti biasa, dia bisa mendengar. Waktu ditanya, jadi selama ini kau sebenarnya bisa mendengar? Kata Imam Hatim, aku selama ini bisa mendengar. Lalu kenapa engkau pura-pura tidak mendengar? Karena aku ingin menjaga kehormatan, kemuliaan perempuan, jangan sampai jatuh harkat martabat harga dirinya. Jadi kalau ada orang bertanya, mengapa Ustadz Somad mengidolakan Bang Haji Bolot? Saya tonton beliau, dia tidak pernah menjatuhkan orang lain, dia menjatuhkan dirinya. Banyak orang sekarang untuk membuat lucu, dia menjatuhkan orang lain, mengejek orang lain, menghinakan orang lain. Ternyata tidak perlu menghina orang lain untuk naik ke atas. Jangan sampai seperti orang membelah bambu, satu diinjak, satu diangkat. Beliau cukup menjatuhkan dirinya, orang tertawa, dan hasil dari perolehannya dia salurkan ke pondok pesantren sehingga banyak yang terayomi. Tidak hanya beliau, semua anggota MPP, Majelis Pengajian Pelawak, mudah-mudahan tetap solid insyaallah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang nanti masuk surga itu tidak sendirian, digiring berjamaah. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka masuk ke dalam surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum, keselamatan untuk kamu. Tibtum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam surga kekal selamanya. Orang masuk Islam itu tidak sendirian. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja, berbondong-bondong berjamaah. Mudah-mudahan di antara jamaah yang masuk ke dalam surga itu adalah jamaah MPP. Mudah-mudahan yang di antara jamaah masuk itu adalah jamaah pondok pesantren Sabilul Muhtadin. Sabil, jalan. Muhtadin, orang yang dapat hidayah. Satu hari berapa kali kita minta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita minta hidayah, Ustaz? Kita kan sudah muslim, kita kan sudah bersyahadat, kita kan sudah dapat hidayah. Hidayah ada 2. Hidayah yang pertama, dari tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah, dari tidak mengenal Rasulullah menjadi mengenal Rasulullah, dari tidak Islam menjadi bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi ada hidayah yang kedua. Hidayah yang kedua adalah istiqomah dalam kebaikan. Jadi kalau ditanya, ngapain lagi kita minta ihdinas shiratal mustaqim? Kita kan sudah muslim, kita kan sudah sholat. Kita minta jangan sampai hati ini berubah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi. Makanya tadi saya tanya ke Habib, Habib, ini jamaah kawan-kawan abang-abang haji dari MPP ini datang ke Sabilul Muhtadin sebulan sekali atau gimana? Mereka datang kemari bahkan 1 bulan sampai 2-3 kali Pak Ustadz. Ini menunjukkan tanda-tanda istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah. Istiqomah ini sampai kapan kita jaga Pak Ustadz? Sampai mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya selesai kita ucapkan tahlil la ilaha illallah, kita katakan kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ada orang menganggap bahwa Nabi itu orangnya sangat serius. Memang betul Nabi itu serius. Tapi suatu dalam hadis disebutkan Nabi tertawa hatta badat nawajizuhu, sampai kelihatan gigi gerahamnya. Jadi kalau ada orang tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya, itu sekedar senyum atau tertawa lepas? Tertawa lepas. Cobalah cari beberapa hadis Nabi tentang hatta badat nawajizuhu, Nabi tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Suatu ketika